Inilah tanda dan gejala awal mungkin kalau kita terinfeksi oleh virus HIV itu seperti terkena flu ya. Jadi ada demam, nyeri badan, nyeri otot, merasa kelelahan dan pembengkakan kelenjar bisa terjadi antara di leher, ketiak gitu bisa. Kemudian apa juga yang masih bisa terjadi? Misalnya ada sariawan, bercak putih di mulut. Kemudian untuk stadium yang sudah lebih lanjut bisa terjadi diare berkepanjangan, kemudian demam lama mungkin 2 minggu, perbaikan tapi kemudian demam lagi, atau gejala infeksi pada kulit ya, termasuk infeksi pada kelamin. Untuk stadium yang lanjut bisa diikuti juga dengan batuk yang lama, infeksi di telinga, hidung, tenggorokan itu bisa terjadi, atau infeksi oportunistik yang lain. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini sesuai dengan tanggal kita hari ini, yaitu 1 Desember diperingati sebagai World AIDS Day atau Hari AIDS Sedunia. Ya, kita akan membahas tentang penyakitnya, bukan orangnya. Itu yang penting ya. Gimana gejalanya, penyebabnya, penularannya, dan pengobatannya, penanganan dari orang-orang yang sudah mengalami ini seperti apa. Nah, kalau Anda punya pertanyaan nih seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Ya, kita masih bersama dengan Dr. Joyce Bratanata SPPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis penyakit tropik infeksi dari Suci Hospital Jakarta Utara. Oke, Dr. Joyce. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam HIV dan AIDS, kenapa sih kedua penyakit ini itu kayak selalu berjalan bersamaan gitu ya, Dok ya? Orang kalau ngomong HIV itu pasti AIDS, AIDS itu pasti HIV gitu. Nah, itu kenapa sih, Dok, dua-duanya itu saling berkaitan gitu? Ya, karena yang satu penyebab, yang satu akibat di akhir gitu. Jadi seseorang tidak akan disebut AIDS kalau tidak tertular virus HIV. Ya kan? Nah, cuman masalahnya untuk menghindari stigma juga dan memang perjalanan penyakitnya, seseorang itu bisa saja pada saat awal dia sudah screening dan cepat terobati, tidak sampai gejalanya berat sampai ke AIDS itu. Tidak semuanya itu pasti bergejala berat, asal memang dia cepat untuk datang di screening dan cepat memulai pengobatan. Cepat memulai juga tetap harus patuh berobat. Nah, itu jadi satu screening dulu, tidak ada pengobatan tanpa screening yang pasti. Jadi kita tidak bisa, oh saya tidak mau diperiksa tapi saya yakin saya positif, saya minta obat. Nah, ada juga. Oh, nggak ada, Dok? Ada orang sampai mungkin dia berpikiran atau tersugesti di dirinya sendiri ya, karena dia merasa perilakunya beresiko, saya nggak mau screening tapi saya minta obat. Harus segera. Nah, itu tidak bisa. Jadi seseorang itu diobati kalau memang di dalam tubuhnya ditemukan si virus tadi dari sampel darah itu. Satu, harus ada screening dulu. Kedua, dinyatakan positif, kita menerima dulu nih. Memang kondisi kita saat ini mungkin baik-baik saja, nggak ada gejala, tidak merasa apa-apa. Butuh keyakinan diri ini untuk memang kita menerima penyakitnya. Nah, kalau kita benar sudah menerima, secepatnya obati. Kalau bisa di hari yang sama. Oh gitu. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan mikir nantilah 3 bulan lagi, nanti 4 bulan lagi. Nah, takutnya nanti berkembang virus itu, kita makin berat jadinya. Nah, kalau yang AIDS tadi, memang imun kita udah sangat turun. Sering demam, sering diare, mungkin kalau makan kurang bersih gitu ya, ada yang masuk bakteri atau virus atau apa, orang-orang mungkin diare 1 hari 2 hari, kita agak panjang dan berulang. Agak panjangnya itu berapa lama, Dok? Bisa sampai 2 mingguan lebih juga pernah 2 minggu, ada. wow, Ya. sehari aja diare lemes ya, Dok. 2 minggu lagi. Itu makanya sangat tidak enak ya. Jadi ada juga batuk nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu terkena infeksi oportunistik tadi yang kita sebutkan itu. Oke, ya sebenarnya
semua jenis penyakit harus dimulai dari screening ya dok ya. Dan Harus setelah screening. screening kalau ditegakkan diagnosis ya harus patuh minum obat ya. Maksudnya nggak hanya HIV AIDS saja nih pemirsa. Kalau Anda punya penyakit yang lain juga harus screening dan harus patuh minum obat gitu dok ya. Nah itu kan kalau HIV dan AIDS selalu disandingkan karena berkaitan. HIV itu virus atau penyebabnya, AIDS itu adalah kondisi lanjutan ketika mungkin ini tidak tertangani dengan baik. Nah kita sekarang ke HIV-nya dulu nih dok. HIV itu sendiri by definition secara medis, ini kan orang selalu menyebut HIV itu penyakit, padahal HIV itu bukan penyakit ya dok ya. Itu adalah virusnya atau penyebabnya gitu kan atau gimana? Jadi HIV itu adalah virusnya penyebabnya, dia menyebabkan penyakit HIV. Jadi kita sekarang bicaranya tidak bilang penderita AIDS lagi, tapi untuk mengurangi stigma itu kita katakan orang dengan HIV. ODIF. Oh, Ya, jadi kalau ODIF itu kan sebenarnya kan HIV sendiri itu masih ada stadium awal, masih ada stadium laten gitu ya. Jadi kalau stadium yang di tengah-tengah itu kita tuh masih bisa kerja, aktivitas normal tanpa kalau misalnya kita sadari kita sudah positif. Nah itu memperparah resiko transmisinya ke pasangan kita yang lain gitu. Nah, mungkin kalau udah berumah tangga ke istri, tahu-tahu istrinya hamil, di screening oleh dokter positif, nah itu akan menjadi masalah. Pasti akan menjadi pertanyaan lah dari pasangan kita, gitu. Tapi kalau HIV itu sendiri sebenarnya virus yang seperti apa sih dok? Maksudnya ketika masuk ke dalam tubuh seseorang itu bagaimana reaksi tubuh gitu? Ya, jadi pada saat dia masuk dari kontak seksual atau dari penggunaan jarum bersama ya, paling sering kan kita itu penggunaan jarum bersama itu tidak boleh lagi ya. Jadi seperti tindik, tato, kemudian penggunaan jarum pada pengguna narkoba suntik itu kan tidak boleh satu jarum dipakai orang lain lagi. Ya, transmisinya dari situ. Gitu ya. Ya, transmisinya dari situ. Jadi tindik, tato itu selalu pakai jarum baru buat orang itu. Nggak boleh. Ya, kalau seksual itu dari transmisi vaginal dan anus ya. Itu jelas. Ya. Tapi kalau yang disebutkan di awal tadi, yang mitos tadi berjabat tangan, berpelukan, tidak. Jadi kalau misalnya ayahnya positif, tapi istrinya bisa dijaga tetap negatif, anaknya pun tetap negatif bisa. Seorang ibu positif, pasangan suaminya cepat diperiksa dan masih negatif, itu bisa dijaga tetap negatif. Karena apa? Mereka pakai kondom dulu, gitu. Oh, oke. Ya. Nah, ketika mungkin tertular gitu ya dok ya, HIV masuk ke dalam tubuhnya si orang ini gitu ya, itu tuh kayak tubuh meresponnya seperti apa atau apa yang dilakukan oleh si virus-virus ini ke dalam tubuh orang itu gitu? Jadi virus itu masuk lewat kontak seksual dan lewat perlukaan tadi, dari darah tadi, dan dia akan lama itu stay ya. Awal-awalnya dia masuk, kemudian banyak, tapi respon imun akan berusaha untuk menahan si virus tadi. Jadi dalam masa 2 sampai dengan 5 tahun itu dia jumlahnya akan berkurang. Apanya dok? Si jumlah virus itu ada berkurang sedikit. Nah, tapi ya nggak bisa terus berkurang karena nggak diobati tadi. Suatu saat kekebalan tubuh yang kita sebut dengan CD4 itu akan menurun. CD4-nya? Ya, pada saat CD4-nya menurun, kekebalan tubuhnya turun, jumlah virus itu akan naik lagi. Sehingga memudahkan kita untuk terkena infeksi oportunistik. Apa itu infeksi oportunistik? Infeksi yang didapat seseorang karena imunitas tubuh yang turun. Jadi infeksi itu tidak mudah didapat juga sebenarnya pada orang lain yang imunitasnya baik. Imunitas tubuh turun itu banyak sebab ya. Jadi seseorang seperti penderita kanker menjalani kemo, imunnya turun. Penyakit autoimun yang butuh obat agar imunnya tersupresi, itu imunitas tubuh juga bisa turun. Nah kalau si HIV ini karena di awal tanpa gejala dan kita tidak lakukan screening, nah sering datang ke dokter itu udah stadium-stadium lanjut gitu. Padahal kalau misalnya awal kita screening saja, merasa berisiko screening, itu penanganan lebih baik
lebih cepat dan lebih baik gitu. Oke, Dok tadi kan kebetulan Dokter Joyce tadi ngomong masalah kayak autoimun ya. Kan mungkin di sebagian orang, ini juga mungkin pertanyaan saya juga gitu. Jadi kalau HIV itu, kan kalau HIV kan, koreksi kalau salah ya Dok ya, menyerang imun tubuh gitu. Dok, ya. Betul. Kalau autoimun juga kan sebenarnya menyerang imun tubuh juga ya Dok ya. Kayak nyerang yang baik-baik gitu kan, harusnya jagain tubuh diserang gitu kan. Nah itu kondisinya beda atau sama ya Dok ya? Nah, kalau yang autoimun itu secara awamnya ya, itu reaksinya kan berlebihan. Jadi dokter akan memberikan obat agar mensupresi, menahan gitu. Tergantung autoimunnya jenisnya apa, karena autoimun pun banyak jenisnya. Cuman sepanjang seorang autoimun itu tidak terinfeksi virus HIV tadi, ya tidak akan menjadi penyakitnya berubah menjadi HIV, tidak. Autoimun itu sendiri Beda sendiri ya. beda sendiri, penyakit HIV beda sendiri. Tapi sama-sama menyerang imun gitu ya tubuh ya. Ada berhubungan dengan imunitas badan. Ada dengan berhubungan dengan imunitas masing-masing. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya ngomong tentang HIV/AIDS di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kenali gejala, penyebab dan penularan yang pastinya juga adalah penanganan atau pengobatan dari HIV/AIDS ini sendiri. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Joyce Bratanata, SPPDK PTI, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis penyakit tropik infeksi dari Seci Hospital Jakarta Utara ya. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan kalau semisal orang sudah tertular gitu ya, entah karena perilaku seksual atau yang perlukaan ya. Perlukaan tadi kan entah tindik, tato dan lain atau kayak orang ya sebenarnya narkoba juga udah nggak boleh ya, apalagi narkoba suntik gitu ya. Tapi kalau untuk sebelum kita ngomongin ke gejala yang lebih khas lagi, kalau kayak yang perilaku seks itu apakah murni harus yang kayak ada perlukaan selama perilaku seks itu atau tanpa perlukaan pun bisa tertular Dok? Maksudnya cairan hanya dari cairan tubuh itu atau gimana sih? Jadi pada saat terjadi hubungan seksual itu pergesekan pasti terjadi. Mukosa itu kan sesuatu yang tipis ya. Ada mukosa vagina, ada mukosa anus. Nah dari situ masuknya. Jadi kita tanpa menyadari. Jadi cairan tubuhnya itu yang masuk ke pasangan. Makanya itu kita selalu mengendorse untuk penggunaan kondom ya. Kalau orang yang perilakunya beresiko atau tidak tahu status pasangan sebenarnya gitu. Jadi kalau sebelum menikah periksa kan paling tidak salah satu pasangan tahu gitu. Misalnya positif, nah itu terjadi komunikasi, apakah itu memang akan menerima kondisi tersebut. Karena memang ada penderita HIV sendiri, ODIP sendiri, sudah lama dalam pengobatan. Sehingga virus di dalam darahnya itu kalau periksa, antibodinya tetap positif, tapi jumlah virus sangat berkurang sampai tertulis tidak terdeteksi. Ya, jadi tidak terdeteksi itu artinya dia kurang di bawah limit deteksi alat. Nah itu tetap bisa menikah, tetap bisa berhubungan seksual tanpa kondom supaya bisa punya keturunan di situ. Ya, tapi kan itu butuh waktu ya. Dari mulai pengobatan sampai tidak terdeteksi itu pasti butuh waktu dan tidak sebentar. Baik-baik ya. Ya. Jadi kalau memang mungkin Anda suami dan istri dan salah satunya ini sudah tahu mungkin ya Dok ya harus preventif pasangannya. Jaga pasangannya gitu ya. Jangan sampai si suami menularkan ke istri ataupun sebaliknya gitu ya, istri ke suami, karena nggak ngerti nih entah suami atau istrinya yang kena duluan kan seperti itu. Jadi memang harus dijaga entah suami ke istrinya atau istri ke suaminya seperti itu ya. Nah sekarang kalau tertular Dok dengan entah dari perilaku seksual atau perlukaan dan lain sebagainya, kemudian kan itu butuh masa apa bahasanya Dok? Kayak inkubasinya kan lama ya Dok ya, tahun-tahunan gitu ya. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Nah masalahnya itu kadang-kadang tubuh kita itu kalau untuk sesuatu yang kronik panjang gitu, kadang tubuh kita nggak tahu Dok.
apa yang sebutnya kayak beradaptasi atau mengompensasi sehingga akhirnya orang nggak ngeh bahwa oh ini kayak ya gejala yang biasa aja, penyakit yang mungkin terjadi kayak tadi kan dokter menyebutkan ada kayak batuk lah, diare dan lain sebagainya. Nah itu kan mungkin orang kepikiran ini juga banyak orang mengalami batuk, banyak orang mengalami diare juga gitu. Ada nggak sih dok yang khas banget ketika si batuk ini, diare ini, atau demam ini gitu ya, yang akhirnya tuh menuju bahwa oh ini tuh tendensinya ke HIV gitu. Iya, jadi kalau yang sudah mulai disadari gejalanya itu biasanya tuh dia sudah mulai masuk ke stadium laten atau AIDS tadi. Oh gitu. Iya, jadi itulah kenapa penanganan HIV itu kok banyak sekali obat yang mesti dikonsumsi, ada infeksi oportunistik lain yang ikut. Nah, itu sudah bergejala berat gitu sebenarnya, udah mulai ke arah berat. Jadi kalau demam, mohon maaf ya, kalau demam berkepanjangan 2 minggu atau lebih, turun berat badan ada, kemudian batuk lama, itu biasa kan dokter selalu memikirkan kemungkinan infeksi tuberkulosis. Ya, tuberkulosis dulu. Tuberkulosis itu ada di paru, bisa di perut, tapi dengan sistem imun yang turun, tuberkulosis itu tidak hanya di paru. Kadang bisa di kelenjar leher sampai terjadi pembengkakan, bisa menyerang ke otak, kita bilangnya meningitis. Meningitis, oh iya. Bisa menyerang ke perut, tuberkulosis di usus. Nah, jadi sekarang sudah ada ketentuan bahwa kita seorang penderita yang tuberkulosis, kenapa dokter itu menawarkan apakah bersedia diperiksa anti HIV-nya. Jadi itu termasuk salah satu deteksi juga bahwa jangan sampai tuberkulosis terus diobatin, tapi HIV-nya tidak, nanti dia akan bergejala lebih berat. Karena HIV ini tidak ketahuan sebenarnya, ya tidak diobatin. Jadi imunnya tetap turun, walaupun tuberkulosisnya sudah pengobatan dengan baik. Kok merasa nggak pernah sehat, Betul. udah minum obat 2 bulan, atau malah menjadi suatu yang berat. Karena juga ada infeksi oportunistik lain yang berat ya. Yang barengan dong ya, baik. Kalau kita makanan sayur mentah, lalapan, jus sayur, kemudian makanan setengah matang seperti yang dibakar ya, sate, seafood bakar, itu sebenarnya tokso itu bisa masuk mengkontaminasi ya dari makanan tadi karena tidak bisa dikatakan matang sempurna. Nah, kalau tokso itu masuk pada orang biasa hanya terjadi diare dan imunnya bagus, mungkin toksonya tidak perlu diobati. Tapi kalau seorang ODIF, apalagi mengarah ke stadium laten dan lanjut tadi, itu infeksinya bisa meningitis. Jadi bisa sampai membentuk benjolan ya di otak. Padahal mungkin benjolannya itu kita bisa kemungkinan toksoplasmosis, tuberkulosis, bahkan benjolan di otak itu ada juga penyakit lain lagi. Jamur di otak, ya Cryptococcus atau apa. Jadi gejalanya itu kadang kok demam lama, turun berat badan, sakit kepala. Itu berlaku untuk semua ODIF atau ODIF yang Tidak belum pengobatan. Belum pengobatan dan belum menyadari biasanya. Kalau untuk yang pengobatan patuh gitu Mungkin tidak. tapi lebih baik dihindari ya dok? Kulit juga mereka tendensinya lebih kering kulitnya. Kering, kadang-kadang kok mudah luka. Bila misalnya terluka kok lama sembuhnya gitu ya. Jadi mulai kelihatan bercak-bercaknya gitu. Oke. Tapi kalau yang lebih berat lagi kita bisa terkena namanya sarkoma Kaposi ya. Apa itu dok? Nah itu jadi dia mengarahnya ke cancer, tapi terjadinya dari kulit juga penampakannya. Kanker kulit atau? Ya, bukan kanker kulit, Kulit. cancer khusus namanya sarkoma Kaposi. Ya tapi penampakannya tuh dari kulit tuh khas sekali. Jadi mungkin kalau ke dokter, dokter udah mulai curiga, segera screening saran saya, kemudian deteksi lanjutannya infeksi oportunitis atau cancer karena tidak tertutup kemungkinan seorang ODIF yang lama tidak memulai pengobatan imun kan akan turun. Betul. Resiko kanker di kita juga meningkat sebenarnya. Ya, jadi seperti kontaknya kan lewat seksual juga. Jadi
bisa resiko kanker yang lain ya, maksudnya seperti kanker di kandungan atau kanker limfoma atau yang lain ya, gitu bisa. Oke. Jadi Ya, memang karena imunitas itu penting sih. karena imunitas itu Yang penting, turun makanya tadi. harus dijaga baik-baik. Baik yang Iya. ODIF maupun non-ODIF juga sama-sama itu imun harus tetap dijaga dengan baik ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen Iya. selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kenali gejala dan penularan dari HIV dan AIDS. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Joyce Bratanata, SPPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis penyakit tropik infeksi dari Suci Hospital Jakarta Utara. Oke dok, sekarang kalau udah ada risiko penularan, terus kemudian berbagai gejala klinis yang dirasakan. Nah, untuk pemeriksaannya dok, untuk menegakkan diagnosis kan tadi memang sudah harus ada screening kan. Nah, screeningnya ini sendiri orang mungkin kepikiran, screening ini apa yang harus dilakukan? Apakah sesimpel ambil sampel darah kemudian di lab dan itu bisa dilakukan di mana saja dan butuh berapa lama waktu untuk tahu bahwa kondisi dia positif atau negatif, dan perlu berulang nggak untuk memastikan bahwa itu benar positif atau gimana atau prosedurnya? Nah, jadi kalau kita merasa beresiko, nah ini umumnya ya merasa beresiko tuh artinya kita punya pasangan seksual tapi kita tidak tahu status pasangan. Status pasangan, kalau pasangan itu satu buat kita dan buat dia juga sama-sama satu pasangan, ya sama-sama negatif, itu kan artinya kita tanpa resiko ya. Tapi kita tidak tahu juga kalau hubungan dia sebelumnya, apakah sudah menyangkut ada hubungan seksual atau tidak. Nah, karena itu sekarang itu sebelum pernikahan diharapkan sama-sama punya kesadaran dan bersedia untuk periksa. Yang selanjutnya, bila kita punya perilaku beresiko di mana pasangan itu mungkin lebih dari satu. Nah, itu akan kembali lagi ke titik nol. Jadi misalnya sudah periksa di lab, hasil screening anti HIV non-reaktif ya, negatif. Nah, kemudian tapi kita punya perilaku beresiko lagi, hubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang kita tidak tahu statusnya. Nah, dari tanggal kita hubungan seksual itu, antibodi itu kemungkinan baru terbentuk ya. Tercepatnya 6-8 minggu kalau alat-alatnya yang sekarang udah baru, atau terlambatnya 3 bulan. Itulah kita bilang sebagai periode jendela tadi, gitu. Jadi kalau pasangan itu berganti-ganti, sudah tidak jelas lagi kapan harus mundur lagi 3 bulan, mundur lagi 3 bulan. Jadi diminta kesadarannya sendiri. Mungkin pada saat ke dokter akan edukasi bagaimana cara pencegahan. Karena misalkan tidak dapat menghilangkan faktor resiko seksual tadi, dia kan tetap harus penggunaan kondom ya sebenarnya tanpa melihat pasangannya itu ada gejala klinis ke arah HIV atau tidak gitu. Karena yang sering tak terduga itu orangnya masih terlihat sehat tapi menularkan si virus tadi. Masalahnya mungkin pasangannya pun nggak ngerti kali ya dok ya bahwa kondisinya tidak seperti mengerti, tidak menyadari, tidak periksa juga. Tidak periksa juga karena ngerasa nggak ada apa-apa gitu ya dok. Iya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa dari Pak Bobi. Dok, untuk pasangan positif HIV dan undetected yang mau promil apakah aman? Apakah adakah treatment khusus selama promil? Terima kasih. Positif HIV dan undetected ini maksudnya gimana dok? Yang mau promil aman gimana? Jadi ini karena tidak jelas yang undetected itu siapanya gitu ya. Kita ngomong dulu nih, kalau suaminya positif tapi tidak terdeteksi, suaminya positif tidak terdeteksi, sudah lama dalam pengobatan ARV, sedangkan istrinya negatif. Nah, sepanjang si ibu ini negatif,
bayinya pun akan negatif. Oh, Jadi baik. kadang-kadang kalau kita tidak yakin di awal kehamilan kita periksa, kemudian nanti di bulan ke-5 gitu mau diulang lagi silahkan. Boleh. Si ibu hamilnya ini. Mhm. Yang penting sumber penularan ke bayi itu selalu harus dari ibu positif. Oh. Itu yang harus penting diingat. Berarti Ya. fokusnya emang ke ibunya ya? Ibunya fokusnya, ayahnya juga fokus karena ayahnya itu mungkin selama si ibu ini hamil ada kontak seksual lagi dengan si bapak, ya ibunya juga harus dilindungi. Gitu. Kehamilan kan sudah terjadi, cuman ibunya itu kalau negatif mau diulang lagi antibodinya boleh. Bahkan kalau misalnya kita mau sampai yakin sekali dengan biaya sendiri mau cek jumlah virus juga silahkan karena suaminya kan positif ya. Nah, beda halnya kalau si istri yang positif nih, positif tapi dia sudah pengobatan lama. Nah, gimana? Nah, di darah itu tidak terdeteksi, itu artinya resiko transmisi ke suaminya juga turun. Ya, biasanya sih kalau cari amannya sih setelah 2 tahun pengobatan lah. Kita planning Promil gitu, ya? promil, ya. Sepanjang ibunya negatif, nah kita mencegah ke bayinya bagaimana positif tadi, tapi sudah tidak terdeteksi si ODIF ibu positif. Nah itu cara persalinannya, kemudian dia boleh menyusui atau tidak. Nah itu memang tergantung lokasi kita berada, negara kita Oh, berada. dok. Maksudnya Itu kenapa? ketentuan di beberapa negara itu memang agak ada perbedaan. Jadi antara negara berkembang dan negara maju tuh memang agak ada berbeda juga ya. Untuk Indonesia? yang jumlah virusnya banyak, kita selalu menyarankan memang seksio sih. Oh. Ibu positif itu yang Sesar masih ya? terdeteksi virusnya, kita anjurkan untuk seksio. Dan kemudian setelah seksio itu si bayi itu langsung minum obat pencegahan. Buat ibu tidak terdeteksi, bayi pun minum obat pencegahan setelah lahirnya. Jadi si ibu itu harus terbuka dengan dokter kandungannya bahwa dia ODIF positif, udah berapa lama minum obat, sekarang terkontrol atau tidak. Nah, tergantung source ekonominya juga. Oh, baik. Kalau sudah lama pengobatan bisa nggak dia untuk melahirkan normal? Karena pada saat melahirkan normal kan ada paparan darah. Nah, untuk daerah yang terpencil atau di negara Afrika, nah di situ kan orang sudah lama nih pengobatan. Betul, Ya, jadi proses kelahiran normal itu masih tetap bisa berlangsung sebenarnya. Ya, kalau masih bisa diganti air susu ibunya itu dengan air susu ibu dari orang lain yang disumbangkan, tapi ibunya itu negatif HIV, itu baik. Baik. Atau susu dari sapi atau susu kedelai gitu bayinya tetap bisa. Jadi susu kaleng lah gitu ya. Oke. Supaya bayi nggak terkena. Baik, oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Bobi dan semoga sehat selalu ya. Kalau mungkin ada promil nih sama pasangan tercintanya ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen akhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kenali gejala dan penularan HIV ataupun AIDS seperti itu ya. Kita masih bersama dengan Dr. Joyce Bratanata, SPPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis penyakit tropik infeksi dari Suci Hospital, PIK Jakarta Utara. Oke, Dok, kalau kita ngomongin seputar AIDS-nya gitu ya, Dok ya. Kalau kan tadi dari masa awal HIV kan awalnya, terus kemudian AIDS. Nah, AIDS itu sendiri yang paling ketara ketika orang sudah masuk di fase AIDS karena HIV yang tidak terobati itu look secara visualnya itu bisa dari sekadar penurunan berat badan aja kah atau ada juga yang nggak berat badannya nggak turun gitu atau gimana? Jadi kadang-kadang datang itu beragam. Bisa konsul karena batuk yang lama berkepanjangan, kemudian dilakukan pemeriksaan dahak, radiologi, ternyata seseorang itu menderita tuberkulosis. Ada juga tuberkulosis bersama infeksi oportunistik yang lain. Jadi bisa jamur di paru, ada pneumonitis carini itu jamur. Atau Mycobacterium avium,
atau misalnya sesak napas karena sitomegalovirus. Nah, itu mesti disingkirkan satu-satu gitu. Itulah kenapa kalau diagnostik itu di awal, kita sudah berobat dari awal, mungkin imun itu nggak terlalu turun sekali, sehingga kita tidak beresiko untuk terkena infeksi oportunistik. Itulah gunanya pengobatan sedini mungkin. Jadi kayak sangat lebar Beragam. banget ya, beragam banget ya dok. Beragam, Maksudnya iya. nggak spesifik bahwa orang AIDS itu begini-begini gitu. Karena beda-beda mungkin imunitas tubuhnya orang ini Iya. sendiri. Terus nyebarnya kenanya di mana juga titiknya beda-beda gitu dok. Iya, Nah terus untuk pengobatan jamur juga ada. Jamur di lidah. Jamur itu kayak tebal sariawan, dok, atau dan beda. bukan? Jamurnya tuh tebal biasanya di mulut, kayak sariawan bisa juga. Jadi mesti dilihat secara keseluruhan gitu. Terus mudah infeksi di kulit gitu. Oke ya. Atau dia berulang-ulang terkena penyakit kelamin. Hmm. Sebenarnya satu kali terkena penyakit kelamin pun itu diagnostik screening tuh sudah harus dimulai. Kadang kan saya dirujuk dari dokter kulit. Nah, jadi pada saat terdiagnosa sifilis, sekalian dokter itu secara penampakan aja dokter tahu ya sebenarnya sifilis, kemudian herpes genital gitu ya, kondiloma, penyakit jeger ayam itu ya, kondiloma itu karena virus HPV, itu harusnya kita screening berbarengan. Hepatitis B, HIV di screening gitu, hepatitis C karena jalur penularannya juga sama, bisa dari seksual. Nah, kalau HIV-nya negatif, cukup diobatin penyakit kelaminnya. Tapi kalau HIV-nya positif, lanjut pengobatan HIV juga. Nah, pengobatannya itu sendiri untuk HIV sebelum akhirnya ke AIDS itu rutin minum apa dok berarti? Jadi kalau sekarang sudah sangat nyaman ya. Kalau zaman dulu sekali obat antivirus HIV itu sehari minum 4 tablet, 2 pagi, 2 malam. Agak repot ya. Agak repot. Sekarang sudah ada sediaan 1 tablet, isinya 3 antivirus. Oh, udah satu tablet itu jadi minum satu aja? Sudah, Baik. tinggal minum 1 saja. Usahakan jam yang sama, karena kerjanya memang 24 jam. Tujuannya untuk apa? Si virus yang tadinya banyak sekali, misalnya di awal sebelum berobat itu 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, jadi kita bisa sih ngecek berapa jumlah virus kita tiap 1 mililiter darah. Coba bayangkan kalau di tubuh kita tuh ada 10.000 tiap 1 mili. Nah, darah orang dewasa itu kan 1,5 sampai 2 liter, jutaan. Itu yang membuat imunnya sangat turun. Nah, pada saat awal kita berobat sangat tinggi, harapannya dalam 6 bulan itu akan menurun. Kalau bisa tidak terdeteksi gitu. Kalau sudah tidak terdeteksi itu fase yang apa dok? Tidak terdeteksi itu artinya pengobatan itu dianggap berhasil ya. Untuk menurunkan virus itu sehingga dia tidak bereplikasi lagi. Tidak bertambah. Itu status Tetap ada tidak statusnya. terdeteksi itu akan terus dicek atau sekali cek atau gimana? Jadi kalau sudah 6 bulan tidak terdeteksi, lanjut 1 tahun, kemudian setiap 1 tahun kalau klinisnya tahunan. baik. Tapi ada kalanya ada orang yang tidak patuh berobat. Dia stop sendiri, 1 bulan lupa 5 kali, Waduh. bulan depan lupa 1 minggu, bulan depannya lagi lupa lagi. Nah, itu yang membuat si virus ini akan menjadi mudah resisten. Nah itu dia ya. Akhirnya dia kembali lagi seperti awal waktu Ulang dia lagi ya. gejala AIDS di awal itu. Oke, baik. Ya, dan itu sangat sulit untuk diobati Jadi memang karena virusnya sudah mengenal obat. udah kenalan sama Iya. obatnya. Jadi memang dari awal harus disiplin ya dok ya. Disiplin. Oke, terima kasih Dokter Joyce. Sebenarnya banyak mau kita bahas karena mungkin banyak juga pertanyaan dari pemirsa, tapi waktu juga membatasi. Next time kita harus ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih dok. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital Jakarta Utara. Terima kasih dok. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Joyce dari Suci Hospital. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matlia Sumit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.